Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Frianto. Di video kali ini saya ingin ceritakan sebuah cerita tentang story saya dari kecil hingga sampai sekarang. Sebelumnya saya mohon maaf tidak terlalu banyak dokumenter atau cerita-cerita karena saya mulai responnya nanti bakal sambung ceritanya. Bukan respon sih, maksudnya mulai ingat-ingat pas kecil tuh agak lama. Jadi saya ini asli orang Jogja, asli orang Bantul. Saya lahir pada tanggal 3 Februari 2006. Saya memiliki cerita pas saya lahir. Jadi ini cerita dari mama saya. Kata mama saya, pas saya paling keras. Makanya kenapa watak saya tuh jadi kayak watak keras kepala. Karena kata mama saya orangnya paling keras banget kalau repot. Ahmad Rifai Frianto itu dari almarhum kakek saya. Jadi Ahmad Rifai itu nama saya sendiri, dan Friantonya ini diambil dari nama kedua orang tua saya. Fri ini buat Fridayora, dan untuk Yantonya itu diambil dari nama ayah saya Indrianto. Jadi digabungnya nama almarhum kakek saya jadi Frianto. Pada tahun 2007 itu saya mulai pindah ke Jakarta. Mama saya ngikut ayah saya karena ayah saya dapat kerja di Jakarta. Jadi ayah saya itu waktu itu menjadi TKW Malaysia dan juga kerja jadi pelabuhan. Nah, pada saat itu tuh saya sering berduanya sama mama saya. Jadi pas pindah tuh saya pindah ke Bekasi mana gitu, pokoknya daerah-daerah Bekasi, dan saya tinggal sama saudara saya. Nah, pas tinggal sama saudara saya itu sering kumpul-kumpul, kayak main lah. Pas saya pindah ke sini tuh pada saat saya umur 3 tahun atau 4 tahun. Nah, ketika masuk sini saya langsung dimasukkan ke Bina. Dan singkatnya, pas saya TK di Bina Matahari. Saya bersama Rian juga, dan saya bertemu sama teman-teman saya yang namanya Aji, Angga, terus Dimas, dan April, dan lain-lain. Banyak yang nggak bisa saya sebutin. Terus abis itu selama saya berteman sama mereka, saya memiliki banyak hal-hal kenangan lah. Maksudnya banyak banget perjalanan hidup saya sama mereka. Dari saya kecil mandi bareng, tidur bareng, semuanya udah semua, sampai sekarang pun masih berteman, masih sering main juga. Nah, terus singkatnya kita masuk SD nih. Kita masuk SD pada tahun 2012. Nah, saya nggak expect-nya satu TK itu, nggak satu TK sih, terus teman-teman saya yang saya kenal tuh masuk dengan SD yang sama, di SD 03. Nah, terus abis itu saya mulai kayak yaudah deh, kayak mulai bareng-bareng dulu aja gitu, kayak menurut saya kayak gitu ya, kayak apa-apa bareng-bareng aja, kayaknya emang takdir gitu. Jadi saya bersepuluh lah, saya anggaplah 10 lah ya. Saya bersepuluh tuh selalu kemana-mana sama-sama. Terus buat apa, kalau misalnya buat kantin, kamar mandi bareng-bareng bersepuluh. Terus adalah macam-macam. Dulu tuh pas saya kecil tuh saya nggak boleh yang namanya pulang sendiri, karena kan rumah saya jauh ya, dari Karet ke Cibubur tuh. Saya nggak boleh pulang sendiri, jadi saya apa-apa tuh diantar jemput sama mama saya. Nah, terus satu ketika pas pas hujan, itu lagi suasana hujan, mama saya jemput saya. Waktu itu gerbang di rumah saya itu nggak pernah digembok. Nah, apesnya keluarga saya itu waktu itu pernah kemalingan. Pas mama saya pulang jemput saya buka gerbang kan. Kok nggak digembok? Saya bilang gitu. Bukan digembok sih, di slot. Kok nggak di slot? Soalnya kan langsung kayak kebuka gini, biasanya di slot. Mama saya panik. Mama saya masuk, ngeliat dulu tuh jemuran tuh ditaruh di depan. Nah, terus mama saya lihat pintu udah dikubur. Terus akhirnya rumah saya tuh kemalingan kan. Nah, jadi semenjak itu jemuran tuh apa-apa di belakang, terus jadi digembok.
Nah semenjak itu pas saya kelas 6 saya bilang gini ke mama saya, mah Mas Bayu udah kelas 6 pengen naik angkot, saya pengen banget dulu tuh pengen naik angkot pulang sendiri, saya pengen naik angkot. Mama kan nanti Mas Bayu takut kemalingan lagi, saya bilang gitu, biar dibolehin ya. Mama saya mikir kan, saya mikir terus akhirnya kayak mulai saat itu saya mulai dilepas sendiri gitu, ya udah terserah. Nah, tapi yang penting pulang sekolah langsung pulang. Pas lulus SD tuh kita mulai mencar. Saya berdua sama teman saya namanya Angga. Saya berdua sama Angga di SMPN 210. Jadi saya lulusan SMPN 210 Sentek Ciracas. Terus yang lainnya pada di swasta di daerah sini, SMP swasta di sini. Terus habis itu ketika kita pisah, tapi kita nggak berarti kita lost kontak, cuman jarang ketemu aja, cuman kita masih kayak kadang ngumpul kalau ada waktu gitu. Walaupun saya sekolah di 210 sama Angga, tapi kadang kita sering nyempetin waktu buat main ngumpul sama mereka gitu. Udah mau masuk ke pendaftaran SMK, saya waktu itu ngambil 52 sama 66 kalau nggak salah, yang ada multimedia. Habis itu sama 64 ini. Nah pas di 52 ini 52 ini pilihan terakhir karena kan dia otomotif kalau nggak salah, otomotif apa mesin ya, lupa deh, kayak otomotif deh. Nah terus si mama saya ini, oh ya pas pendaftaran tuh kan ribet ya, terus sempet error kayak tokennya harus di reset baru bisa masuk. Nah di situ mama saya dari siang sampai malam baru bisa masuk. Mama saya sampai doa Bismillah, pas mama saya ngomong baca doa apa gitu, pas saya pencet baru bisa masuk. Nah di situ mulai daftar kan. Nah pas daftar itu ketiga sekolah tadi tuh yang saya bilang. Jadi pas waktu pemilihan tuh kan saya emang niatnya saya ada di bidang multimedia karena saya pas lulus pengen ambil broadcasting niatnya. Terus habis itu gagal, ditendang. Nah pas ditendang tuh ayah saya nyaranin buat kenapa nggak masuk RPL aja. Kebetulan saya kan suka teknologi. Terus kata saya coding, RPL tuh coding gitu ya. Terus saya iya, jadi bisa masuk apaan aja. Terus saya mikir kan, ya udahlah terserah, yang penting negeri. Jadi saya mikirnya di situ yang penting negeri ya. Terus akhirnya didaftarin tuh di 4 RPL kan, terus sekolah baru juga. Nah pas masuk 64 tuh masih covid tuh, saya masih Zoom meeting, masih LDKS Zoom meeting, LDKS itu masih Zoom meeting. Nah terus abis itu gimana ya cerita ya, pada tanggal berapa gitu kan kita udah mulai tatap muka tuh, udah mulai boleh ke sekolah tuh pada Januari kalau nggak salah, Januari deh. Nah pas Januari itu Januari nggak sih? Kayaknya Januari deh, lupa deh. Nah terus jadi saat itu saya udah mulai merasakan namanya udara segar keluar gitu. Wah udah keluar juga, udah sekitar lama bertahun-tahun di kamar kan. Terus saya keluar, saya bertemu teman namanya Aldo. Saya berteman sama Aldo ini dari awal saya masuk 64 nih, dia ngajak kenalan duluan kan. Terus dia berteman sama saya. Jadi kalau ditanya di 64 pertama kali kenal sama siapa, saya kenal sama Aldo. Terus pada saat saya udah mulai kayak sekitar beberapa bulan lah, saya udah mulai kayak kayak bukan ini dah jurusannya, kayak salah jurusan nih kayak, tapi saya masih ngejalanin aja, masih kayak
ah ya udahlah jalanin aja dulu, nanti juga lulus baru bisa ambil kuliah yang pengen dituju kan. Karena saya ini punya impian pengen jadi sutradara film. Saya dari dulu tuh pengen banget ngebuat sebuah kisah film. Jadi saya tuh udah ngumpulin cerita tuh ada suatu Twitter saya yang saya nggak publikasiin. Di Twitter saya itu saya cerita ada banyak cerita sebuah tentang kayak pengalaman saya, kayak perjalanan saya, kisah cinta saya juga ada di situ, terus kisah pertemanan dan lain-lain lah ada di situ. Terus saya ceritain di Twitter. Terus kayak saya sering banget mikir kayak pengen banget deh setiap cerita yang gue buat nih gue jadiin film gitu. Cuman kayaknya semoga aja bisa sih, cuman nggak tau lah ya, menjadi sutradara film itu juga nggak gampang gitu. Buat jadi kayak Joko Anwar itu nggak gampang. Terus singkatnya kita langsung masuk ke kelas 11 aja ya, biar singkat, ini 23 menit cok. Oh, pas kelas 11 PKL tuh saya ada kejadian unik. Jadi PKL saya ini, tempat PKL saya pertama ini bangkrut karena nggak tahu lah bangkrutnya kenapa. Jadi kan saya PKL duluan ya, harusnya Januari, saya PKL di November. Nah saya PKL duluan, harusnya saya kelar November, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret. Harusnya saya kelar Maret kan, 6 bulan. Nah tapi karena ada karena perusahaan yang ini bangkrut, yang pertama ini saya tempatin bangkrut, jadi saya PKL nambah sebulan lagi, yang harusnya saya udah 5 bulan, tinggal sebulan lagi, malah bangkrut. Nah terus abis itu saya PKL dipilihin dari sekolah, saya PKL di Tebet, di Tebet Barat, tepatnya di pasar PST apa gitu. Itu di tempat PKL ini kayak IndiHome atau wifi yang sering kita pakai, namanya Fiber Media Net Home. Nah itu tuh saya PKL di tempat situ. Jadi kayak misalkan kayak IndiHome, MNC Play atau wifi modem yang lain tuh pada kerja. Jadi saya kerja situ. Jadi pas saya masuk PKL tuh saya dibagi 2 tim. Jadi waktu itu saya berempat, karena satu lagi seharusnya berlima tapi satu lagi itu ada masalah, jadi berempat PKL-nya. Nah saya itu masuk ke tim programmer. Nah 3 orang lagi ini teman saya, Rahma, Yemi, Mama Dinda, ini masuk ke tim HRD. Nah saya di tim programmer ini ditemani sama ada mentor saya namanya Kak Fani. Dia baru lulus juga, baru lulus SMK-nya baru lulus tahun kemarin. Nah saya di ruang saya di ruangan berdua sama Kak Fani. Terus saya itu bagian front end, dan untuk bagian back end dan ekspor atau lain-lainnya itu bagiannya Pak Bagus, jadi kepala di situ. Nah jadi di situ saya kan tadi saya nggak paham nih sama coding. Sejak saya PKL di sana, saya diajarin Kak Fani, jadi begini loh cara desain, cara gini ini. Jadi saya jadi mulai ngerti, saya jadi mulai kayak seru gitu ngoding. Nah terus singkatnya pas sudah sebulan berlalu, kita lulus PKL dari sana, kita ambil sertifikat, dan habis itu kita naik kelas 12. Kelas 12 ini yang saya tempati sekarang cukup banyak cerita, tapi kayak waktunya udah kepanjangan. Jadi singkatnya waktu itu saya pernah ke villa, kemarin ke villa Makrab rame-rame. Itu cukup seru, cukup setidaknya ada kenangan atau dokumenter sebelum kita lulus. Terus habis itu sebenarnya ada banyak sih cerita, kayak cerita saya waktu jalan-jalan ke Curug, terus jalan-jalan kemana, cuman waktunya terlalu panjang kalau ceritain semua. Jadi kayak gitu video dari saya. Mungkin pesan-pesannya bakal saya jadi kata-kata aja. Jadi intinya gitu. Jadi saya Ahmad Rubayan Prianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.